Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi honorer diangkat jadi PNS per time dan dengan sendirinya PHK massal itu batal. Nah, Bapak Ibu terkait dengan pengangkatan dan PHK, ini bermaksud penjelasan terkait dengan PHK itu yaitu penghapusan status honorer karena dialih statuskan menjadi ASN, baik PNS maupun P3K. Nah, tentunya dalam hal ini Bapak Ibu sesuai dengan informasinya bahwa honorer diangkat jadi PNS per time, PHK massal batal. Nah, terkait dengan hal tersebut Bapak Ibu simak informasi ini, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jakarta, CNBC Indonesia mencatat satu informasi untuk dipublis kepada seluruh Bapak Ibu honorer dan seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan informasi pengangkatan honorer menjadi ASN per time di tahun 2023 tahun ini. Nah, tentunya Bapak Ibu, walaupun merupakan kabar terbaru dan mungkin semua masih meraba-raba, tetapi ingat bahwa ini adalah satu program pemerintah yang merupakan solusi terbaik yang bisa menampung aspirasi dan impian para honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, pemerintah akan tetap menghapus pegawai honorer pada November 2023 dan sebagai gantinya pemerintah akan meluncurkan status baru bagi mereka. Nah, kira-kira apa status barunya Bapak Ibu? Yaitu status tersebut adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu atau istilahnya PNS per time. Itulah nanti yang akan menjadi gantinya, ya. Karena memang honorer tidak dikenal lagi sesuai dengan apa yang telah disimpulkan pemerintah sebelumnya, sehingga muncul satu gebrakan untuk melakukan satu revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang memuat terkait dengan nasib honorer. Terkait dengan hal ini, maka tentunya Bapak Ibu wajib menunggu kira-kira apa dan bagaimana keputusan pemerintah ke depan ini dalam hal memperjuangkan nasib honorer menjadi ASN. Hal ini akan dituangkan dalam rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang akan segera meluncur dalam waktu dekat. Nah, kira-kira apa ini Bapak Ibu yang dimuat di dalam rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang akan segera meluncur, yaitu disisipkan ayat-ayat dan pasal-pasal yang menguntungkan Bapak Ibu honorer sehingga berpeluang untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Semoga hal ini cepat dicetuskan Bapak Ibu ya. Dalam arti RUU ASN ini cepat ketuk palu sehingga semuanya Bapak Ibu honorer nanti sebagaimana yang telah diejak di dalam RUU ASN bisa bernasib baik untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Dalam revisi undang-undang ini, pemerintah membuka status baru aparatur sipil negara atau status baru ASN. Dari semula hanya terdiri dari dua unsur, yakni pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, menjadi tiga unsur, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS, kemudian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, dan P3K paruh waktu atau P3K per time. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB Abdullah Azwar Anas mengakui bahwa P3K paruh waktu itu memang menjadi konsep yang akan mengacu pada ketentuan yang akan dibuat dalam RUU ASN atau ini akan dibuat dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.
tapi belum ada pembahasan secara teknis tentang formasinya hingga mekanisme penggajiannya. Konsep ini menjadi kepastian bagi 2,3 juta tenaga honorer yang akan dihapus pada 28 November 2023 menjelang akhir tahun ini. Tidak akan kehilangan pekerjaan, pendapatannya menurun, hingga bengkaknya anggaran pemerintah untuk mengakomodir mereka. Ini tidak bakal terjadi Bapak Bia. Itulah yang dimaksud dengan 4 poin yang dicetuskan oleh Menpan RB terkait dengan penanganan dan penyelesaian tenaga honorer non-ASN di tahun 2023 tahun ini. Jadi yang penting kita amankan dulu. Tidak ada PHK atau tidak akan ada penghapusan honorer atau PHK ini, pemutusan hubungan kerja. Tidak akan ada pengurangan pendapatan dari yang sekarang. Ini kan semua kan ketakutan ada PHK pemberhentian, misalnya teman-teman honorer yang di Bawaslu, yang di KPU, sehingga akan mengganggu bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Ini kata Menpan RB Abdul Azhar Anas, dikutip pada Selasa 25 Juli 2023. Jadi, yang penting ini kita amankan dulu. Karena kalau yang sebelumnya peraturan pemerintahnya jelas nggak boleh, maka dengan undang-undang ini kita amankan dulu katanya. Tidak ada pemberhentian massal, tapi juga tidak akan ada pembengkakan anggaran, tegas Anas selaku Menpan RB. Kemudian, anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardigaus memastikan bahwa para tenaga honorer yang akan menjadi tetap harus mengikuti proses seleksi atau tes sebagaimana para calon aparatur sipil negara atau CASN yang berkompetisi untuk masuk ke pemerintahan baik di pusat maupun daerah melalui 3 unsur ini. Maka ia memastikan unsur baru itu tidak menjadi wadah supaya tenaga honorer langsung diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Katanya tidak otomatis diangkat. Jadi gini, 3 unsur itu tetap diakomodir oleh pemerintah. Bukan langsung diterima, tentu ada seleksinya, kata Gus Pardigaus kepada CNBC Indonesia. Nah itu sudah jelas Bapak bahwa dalam hal pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, ini tidak otomatis atau tidak secara spontan diangkat menjadi ASN. Tetapi melalui satu tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data SK honorer hingga nantinya diangkat menjadi ASN. Gus Pardigaus menegaskan, proses seleksi ini jelas dibutuhkan untuk memverifikasi para tenaga honorer yang bisa masuk ke pemerintahan sesuai kemampuannya. Maka proses transisi dalam rekrutmennya yang diatur dalam RUU ini tidak akan ada pengangkatan secara langsung. Itulah informasi Bapak Ibu terkait dengan hal ini. Semoga informasi ini akan menjadi bagian Bapak Ibu, yaitu pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.